Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, selalulah kita ingat Allah, membaca doa dan lain sebagainya, agar kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita tentang surat At-Thariq. Surat At-Thariq, kita sudah menghafalkan arti perkataannya, kemudian kita sudah menghafalkan atau memahami isi kandungannya, yaitu ayat 1 sampai ayat 10, yang mana dijelaskan bahwa kemarin sama-sama kita pelajari bahwa surat At-Thariq itu awalnya dengan kata wassama'i, demi langit. Kenapa langit yang menjadikan sumpah, yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena langit adalah ciptaan Allah yang sangat mulia, yang sangat menakjubkan. Bukan yang sangat mulia, tapi yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit sedemikian rupa dengan 7 tingkatannya, dan tanpa adanya tiang penyangga dia bisa berdiri tegak. Itulah langit. Dan ketika kita melihat ke atas, maka yang terlihat oleh kita adalah bintang-bintang. Bintang yang sinarnya terang, yang cahayanya menembus, gitu kan, yang terang. Nah, kemudian untuk apa Allah bersumpah? Yaitu Allah bersumpah ingin menekankan, ingin menunjukkan bahwa setiap manusia itu memiliki penjaga, memiliki penjaga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah ada jiwa ini, tidaklah pernah ada jiwa kita ini, setiap manusia kita ini, kecuali ada penjaga. Ya, ketika kita tidur, ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita mendapatkan rezeki, semuanya dijaga ternyata. Ya, begitulah yang kita pahami kemarin kan? Ya, yaitu yang dijaga apa aja? Yaitu amal perbuatan kita, baik buruknya, baik buruk amal perbuatan kita. Kemudian apalagi ajal kita, kemudian rezeki kita yang dijaga, ya kan? Yang kemarin kita pelajari. Ya. Kemudian apalagi? Kemudian Allah bertanya dalam ayat selanjutnya, "Fala yanzurul insanu mimma khuliq." Maka perhatikan, dari apa manusia itu diciptakan. Di sini aneh, bukan aneh, tapi unik gitu ya. Allah bertanya, kemudian Allah yang jawab. Khuliqa mimma indafik. Setelah Allah bertanya, Allah menjawab. Oh, ternyata manusia diciptakan dari air yang memancar. Kalau kita pakai bahasa IPA, kita kenal dengan air sperma, air mani. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin melemahkan orang-orang kafir ketika itu, yang mana mereka tidak percaya bahwa Allah itu mampu membangkitkan, mampu menghidupkan kembali orang-orang yang setelah mati. Padahal itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak percaya, dan akhirnya ayat ini turun, untuk melemahkan mereka, orang-orang kafir. Dari mana? Dari apakah kalian diciptakan? Oh, ternyata dari air yang menjijikan. Bagi kita itu menjijikan, kan? Ya, yaitu air sperma. Air sperma itu air yang menjijikan. Ya. Sehina itukah kita manusia gitu awalnya, gitu kan? Nah, makanya saya sampaikan kepada kalian, ingat, jadi orang jangan sombong, jangan sekali-kali merasa besar, jangan sekali-kali merasa kaya, jangan sekali-kali merasa pintar, karena di atas langit masih ada langit sampai 7 tingkatan. Ya. Karena kita diciptakan awalnya yaitu dari air yang hina, air yang memuncrat, air yang memancar, yaitu air mani. Menjijikan bukan? Menjijikan. Makanya jangan kita merasa sombong, merasa besar, merasa kaya dan lain sebagainya, karena semuanya hanyalah pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Baik, kemudian yaumatubbalas sarair. Pada hari bangkit nanti semuanya akan dihidupkan kembali. Ya, termasuk setelah bangkit nanti akan dibuka semua rahasia-rahasia kita yang ada di dalam hati kita, yang ada di dada kita,
Ya, yauma tublas sarair, akan dibuka semuanya, tidak akan ada yang tertutup lagi, semuanya akan diputar kembali, semuanya akan diperlihatkan kembali oleh kita semuanya, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati kita. Oh, sekarang masih enak, orang masih mampu atau orang masih bisa bersembunyi dari aibnya, bersembunyi dari kemaluannya, bersembunyi dari rahasianya, sehingga setiap orang ini memiliki aib sebenarnya, memiliki rahasia, tapi Allah masih tutup kita, masih sayang sama kita, masih kita tutupi, masih ditutupi sama Allah rahasia-rahasia kita. Nah, itulah makanya kenapa Allah bersifat rahmat, kasih sayang, rahman, ya, karena Allah masih menutupi aib-aib kita, ya. Kemudian fama lahu min quwwati wala nasir, tidak ada pada hari kiamat nanti manusia yang paling kuat, manusia yang bisa nolongin kita ketika kita rahasianya sudah dibuka. Oh, di situ ada kejelekan, keburukan. Nah, bahkan apapun itu perbuatan yang jelek-jelek, yang buruk akan terlihat semuanya. Apakah itu aja? Ternyata hal-hal yang baik juga akan dibuka semuanya. Dalam surat Al-Zalzalah disebutkan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, suatu hari nanti mereka akan dikeluarkan, kemudian mereka akan melihat amal-amal mereka. Ya, liyurau a'malahum, untuk mereka lihat amal-amal mereka. Baik, itu yang kemarin ayat 1 sampai 10 ya, anak-anakku. Sekarang kita lanjutkan, yaitu ayat berapa? Ayat 11 ya, ayat 11 sampai seterusnya. Yaitu disebutkan bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadq innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida fa akidu kaida famahilil wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan sedikit, kalau bisa ini kalian rangkum dengan bahasa kalian sendiri, kalian cari atau kalian perhatikan omongan saya ini, penjelasan saya ini tentang terkait isi kandungan dari surat At-Tariq ayat 11 sampai terakhir. Ya. Pakai bahasa kalian sendiri boleh, tidak apa-apa. Yang penting bisa dipahami, rapi, dan nanti dikumpulkan. Berikut penjelasannya. Was-samaa'i demi langit, dzati yang memiliki atau yang mempunyai, ar-raj'i air hujan. Ya. Lagi-lagi di sini Allah bersumpah kembali, yaitu dengan nama langit, karena langit itu luar biasa. Langit itu adalah makhluk Allah yang menakjubkan, yang sangat luar biasa, 7 tingkatan, dan dia bisa berdiri tanpa ada tiang, yang memiliki ar-raj'i hujan. Nah, ini menarik, kenapa Allah memakai kata ar-raj'i, padahal dalam bahasa Arab ar-raj'i itu artinya adalah kembali. Kalau kita biasanya melihat orang meninggal dunia ya, itu kita dengar orang meninggal, pasti kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un wa ilaihi raji'un artinya kepada Allah lah kita kembali. Raji'un. Ya. Raji'un artinya kembali. Kenapa Allah menggunakan kata atau lafaz kembali? Karena tafsirannya begini. Air itu awalnya dari bumi, di laut, ya, atau dimanapun di bumi, kemudian menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali bahwa kenapa Allah memakai kata ar-raj'i, ya. Ar-raj'i dalam bahasa Arab artinya kembali. Kenapa kembali? Karena kita tahu air hujan itu awalnya dari bumi, ya. Air yang dari bumi, dari laut, dari sungai akan menguap, ditarik oleh matahari, sehingga air naik ke atas dan hingga menggumpal menjadi awan. Kemudian dari awan itulah dia akan mendung. Kita kenal dengan mendung ya. Namanya mendung, kemudian akhirnya turun lagi, kembali lagi ke bumi. Nah, itulah kenapa dia
Ar-raj'ah kembali, air hujan itu adalah kembali karena dia awalnya dari bumi naik ke langit, kemudian dari langit dikembalikan ke bumi lagi. Itulah ar-raj'ah, kata ar-raj'ah. Ya, ar-raj'ah artinya kembali. Kemudian ayat selanjutnya wal ardi dzatis sada. Allah juga bersumpah dengan nama bumi. Bumi ya luar biasa, bumi dengan segala isinya. Ada lautan, ada gunung-gunung, ada tumbuh-tumbuhan. Tapi yang dimaksud di sini adalah dzatis sada. Ya. Yang mana di atas bumi adalah tumbuh-tumbuhan ya. Padahal as-sadaqah itu adalah artinya asal katanya adalah sesuatu yang naik, sesuatu yang berada atau sesuatu yang berdiri di atas bumi, baik itu gunung dan sebagainya. Tapi di sini kalau kita baca di Arab Qurani artinya adalah tumbuh-tumbuhan gitu ya. Ya, paham tuh? Paham. Kemudian untuk apa Allah bersumpah dengan nama langit dan juga nama bumi? Allah ingin menunjukkan bahwa ayat selanjutnya ayat selanjutnya wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Artinya apa? Innahu sungguh dia dalam kurung Al-Qur'an. Laqaulun benar-benar ucapan atau perkataan, fasl. Ya. Yang terpisah atau terperinci. Di situ kenapa terperinci? Kita lihat nanti. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan benar-benar. Di situ ada la. La itu benar-benar, qaulun itu adalah perkataan. Fasl yang terperinci. Nah, kita lanjutkan. Kenapa terperinci? Karena dalam Al-Qur'an menyebutkan dua kategori, ya, yaitu antara yang hak dan yang batil. Yaitu menyebutkan antara yang benar dan juga yang buruk. Ada juga wakilah dikatakan selainnya menyebutkan, selalu Al-Qur'an itu menyebutkan yang halal dan yang haram. Contoh al-haq wal batil. Kita contohkan dalam surat Al-Bayyinah. Ya, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Pertama, Allah menyebutkan orang yang kafir, orang yang buruk, ya, orang kafir buruk, khalidina fi nari jahannam. Mereka akan kekal di dalam neraka. Kemudian ayat selanjutnya innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Di situ ada dua sisi. Yang pertama orang kafir, orang yang buruk, mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kemudian ada yang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, yaitu adalah orang yang beriman. Selalu seperti itu, ada yang buruk, ada yang batil, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang buruk. Ada yang halal, ada yang haram. Seperti yang kita selalu baca surat Al-Hasyr kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabul jannati wa ashabun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya. Di situ ada dua sisi, yaitu penghuni surga dan penghuni neraka. Selalu seperti itu Al-Qur'an menyebutkannya, bahwa disebutkan antara yang hak dan batil, antara yang boleh dan antara yang tidak boleh dan sebagainya. Makanya Al-Qur'an itu adalah penjelas, ya, disebut sebagai penjelas karena menjelaskan antara yang hak dan batil, ya, antara yang benar dan yang salah. Di situ sangat jelas, tidak ada permainan di dalamnya, tidak ada bercanda senda gurau, kata-kata yang tidak bisa dipahami di dalamnya, ya. Kemudian selanjutnya yaitu innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Wa ma dan tidak huwa Al-Qur'an itu bukanlah bil hazl, ya, isinya main-main. Bil hazl itu artinya al-la'bu wa lahu, ya, yaitu bersenda gurau, main-mainan. Tidak, Al-Qur'an itu tidak bermain-main, tidak bersenda gurau isinya, ya. Terus kemudian fayaki wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka orang-orang kafir yakiduna kaida, membuat tipu daya, membuat rekayasa. Ya, ini ada hubungannya dengan yang tadi.
dengan penjelasan bahwa wa ma huwa bil hazal, Al-Qur'an itu bukanlah permainan isinya, bukanlah senda gurau, tetapi asli, serius ya isinya. Ya. Lalu kenapa mereka membuat tipu daya si orang kafir ini? Mereka tidak percaya akan adanya atau kebenaran isi Al-Qur'an. Mereka senantiasa, orang-orang kafir ini senantiasa mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan mencoba berusaha untuk memfitnah Nabi Muhammad, bahkan membunuhnya. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad disebut dengan 3 perkataan, yaitu Nabi Muhammad orang yang gila, Nabi Muhammad sebagai orang yang pembuat syair, penyair, yang ketiga Nabi Muhammad sebagai penyihir dan lain sebagainya. Sampai seperti itu mereka saking tidak percayanya. Nah, naudzubillah min dzalik, ya. Oleh karena itu, apakah Nabi Muhammad membalas? Bukan, tetapi Allah yang akan membalas. Wa aqidu kaida, dan aku akan membuat tipu daya kepada mereka. Gantian nih, gantian sama Allah, dibalas. Gimana cara balasnya? Disebutkan dalam tafsirnya, yaitu Allah akan membalasnya dengan membiarkan dia dengan kenikmatan yang dia dapat. Ya, Allah akan mengistidraj. Istidraj artinya adalah membiarkan dia dengan kesenangan, padahal dia telah berbuat kemungkaran, kemunafikan. Ya. Itulah tadi bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya dengan adanya Al-Quran, ya, tidak percaya dengan isi Al-Quran. Ya, kenapa? Karena mereka mengingkari isi Al-Quran. Mereka anggap asatirul awalin. Asatir itu dongeng-dongeng, al-awalin orang-orang terdahulu. Jadi mereka anggap asatirul awalin, Al-Quran itu adalah hanya buatan manusia, dongeng-dongeng, cerita-cerita dari manusia orang-orang yang terdahulu. Ya, makanya kenapa wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, tetapi langsung dari Allah, wahyu dari Allah, karena biar terjaga keaslian, ya, biar terjaga keautentikan dari Al-Quran itu, keaslian dari Al-Quran itu. Soalnya kalau itu redaksinya dari Nabi Muhammad, tidak ada wahyu, maka orang akan berpikir itu adalah buat-buatan Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Kemudian ada di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya, pernah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma, dan jika kalian itu ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad dalam kurung Al-Quran, ya, fa'tu bi suratin min mislih, kata Allah, datangkan kalian padaku, fa'tu bi suratin min mislih, dengan satu surat aja, min mislih, yang sama. Ya, bisa nggak kalian ditantang sama Allah seperti itu untuk membuat sesuatu yang persis dengan Al-Quran yang begitu indahnya, yang kita lihat Al-Fatihah itu terakhirnya Alhamdulillahirabbil alamin, in semua kan, atau dalam surat yang lainnya surat Al-Qamar, ya, yang semuanya pakai ro terakhirnya, wabasar dan sebagainya. Nah, bisa nggak kalian membuat seperti itu satu surat saja? Ternyata tidak bisa, dan itu adalah pelemahan dari Allah terhadap orang-orang yang mengingkari isi Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Fayagidu nakaida wa aqidu kaida famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Maka kata Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, famahhilhum, berlemah lembutlah, pelan-pelan saja kepada mereka. Jangan kalian bunuh, jangan kalian matikan, jangan kamu matikan, jangan kamu bunuh mereka orang-orang kafir. Doakan saja mereka, ya, siapa tahu keturunan mereka setelah ini, setelah generasi mereka bisa atau masuk dalam ajaran-ajaran Islam, masuk ke agama Islam. Kita doakan saja mereka. Dan di sini Allah posisinya melindungi Nabi Muhammad dan melindungi dan menegakkan senantiasa agama Allah, yaitu Islam. Nah, makanya hingga detik ini Islam tidak bisa dihancurkan oleh siapapun dan tidak bisa hilang oleh siapapun, ya, karena Allah melindungi Al-Quran, melindungi Islam ini, ya, menolak atau menghalau serangan-serangan atau ancaman-ancaman yang merusak Islam dan melindungi Nabi Muhammad ketika itu. Kemudian
Justru bukannya Allah menyuruh untuk membunuh orang kafir, tapi untuk mendoakan orang kafir. Karena apa? Karena bisa jadi orang kafir ini ya anak-anaknya, keturunan-keturunannya nanti bisa masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad, dan hingga akhirnya Islam semakin luas, berkembang luas di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Tugas untuk para kalian anak-anak murid yang semuanya yang saya banggakan, cari atau rangkum apa yang saya jelaskan ini barusan, ya. Tulis di tangan, kemudian nanti dipoto, ya. Kalian pakai bahasa kalian sendiri tidak apa-apa, pakai bahasa kalian sendiri, yang penting cermati perkataan dari saya tadi, penjelasan dari saya, ya. Kemudian ditulis di tangan, ada minimal 4 ya, 4 isi kandungan yang kalian bisa ambil, ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Yang mengerjakannya apa? Yaitu menulis surat At-Tariq ayat berapa tuh? 11 sampai habis, ya. Sampai famahilhum ruwaida. Kemudian setelah itu kalian udah tulis tuh arti berkata. Habis itu rangkum ini ya, rangkum perkataan saya, penjelasan saya, ya. Kemudian ditulis 4 minimal, ya, 4 isi kandungan, kemudian dipoto, kirim ke saya. Paham tuh? Oke, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah dari saya. Kalau ada lebihnya berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.